Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Muhammad Bahrul Ulum dan teman saya Anana Faror Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang atau bereksperimen tentang spektroskop. Silakan teman-teman melihat bahan dan alatnya. Terima kasih. Selanjutnya praktikum. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah awal yang harus kita lakukan adalah melapisi kardus ini. Ini saya menggunakan kardus pasta gigi. Kita menggunakan lapisan kertas yang berwarna hitam. Nah, fungsi dari warna hitam sendiri itu adalah menyerap sinar. Nah, untuk lebih baiknya kita menggunakan double tip dan juga gunting agar yang kita lapisi ini terlihat rapi dalam proses pengguntingan. Selanjutnya, rekatkan double tip ke kardus. Kemudian tempelkan pada kertas sutunnya. Kemudian gunting menurut pola dari kardusnya. Setelah lapisan yang luar sudah terlapisi oleh kertas sutun, selanjutnya sisi yang satunya lepas semua solasit atau double tip yang menempel pada kardus. Selanjutnya, double tip yang sudah dilepas kemudian tempelkan ke sini. Kemudian gunting menurut pola dari kardus ini. Nah, setelah semua kardus sudah tertutupi oleh kertas sutun yang berwarna hitam, kemudian tempelkan agar lebih merekat dan juga atur pola seperti yang ada di kardus. Kemudian bentuk kembali kardus seperti posisi awal. Langkah selanjutnya yaitu memberikan tempat pada sisi 45 derajat. Selanjutnya yaitu berikan lubang pada ini dengan lebar sekitar 2 mili. Kemudian lubangi juga hingga ke bawah sekitar 2,5. Kemudian pasang CD-nya berbentuk horizontal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saat kita langkah selanjutnya yakni kita memberikan lubang yang ada di spektroskop. Nah, lubang ini ada dua. Yang pertama adalah tempat dari sumber cahaya. Di sini berada di atas CD-nya tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini tempat masuknya cahaya. Nanti diperagakan menggunakan sumber cahaya yang berupa senter. Nah, kemudian lubang yang kedua berada di sini. Nah, ini sebagai tempat kita untuk melihat apakah sinar yang telah di sini itu memantulkan, dan kita juga akan melihat apa yang terjadi saat cahaya itu masuk ke dalam sini. Nah, kemudian kita melubanginya menggunakan cutter. Kemudian dan juga
kita harus ada finishingnya, dimana kita merapikan selah-selah dalam kardus ini yang memungkinkan adanya sinar yang masuk. Jadi di sini untuk sinar yang masuk hanya pada lubang yang telah disediakan. Nah, pada pojok seperti ini, kemudian tempatnya CD ini, nah ini harus dirapikan menggunakan lakban hitam agar kita maksimal dalam melihat eksperimen ini. Oke, setelah alat yang kita siapkan sudah selesai, spektroskopnya sudah selesai. Nah, di sini saya akan menguji coba di mana ada senter atau sumber cahaya menempati pada tempat sini. Kemudian kita lihat apakah terjadi pemantulan cahaya seperti pelangi. Nah, bisa dilihat. Nah, dalam proses ini disebut dengan proses dispersi, di mana peristiwa penguraian cahaya atau polikromatik yang berwarna putih ini itu menjadi monokromatik, yaitu berubah menjadi warna merah, kuning, hijau, biru, nilai, dan juga ungu atau warna pelangi gitu. Nah, ini sifat cahaya ini termasuk ke dalam sifat yang keempat, yaitu di mana cahaya mengalami pembiasan atau refraksi. Selanjutnya, saya di sini akan bereksperimen, di mana awal mulanya kita menggunakan logam, yaitu CD. Kemudian kita akan memakai nika plastik seperti ini. Nah, kita coba bereksperimen. Di sini kita letakkan, dan ini apakah memunculkan pelangi. Kemudian jangan lupa untuk merapikan atau finishingnya agar cahaya tidak masuk di sela-sela yang lain. Nah, kita bereksperimen dengan meletakkan cahaya yang memantulkan pada mika tersebut, dan yang terjadi adalah tidak menghasilkan sebuah pelangi, namun pada mika tersebut merupakan sifat cahaya, yaitu menembus benda bening seperti ini. Nah, jadi pada eksperimen ini benda bening tidak bisa menghasilkan pelangi. Nah, menembus pada seperti ini. Untuk eksperimennya, setelah kita menggunakan CD berbahan logam, kemudian mika yang berbahan bening, kemudian kita akan bereksperimen menggunakan cermin. Nah, apakah cermin ini bisa membuat adanya pelangi? Nah, jangan lupa untuk dirapikan agar cahaya hanya masuk pada tempat yang telah disediakan saja. Maka yang terjadi apa? Nah, bisa dilihat bahwa di sini ini tidak ada pelangi, namun cermin ini mempunyai sifat yang memantulkan cahaya. Jadi pada kesimpulannya, dari kaca, kemudian dari logam, dan juga mika ini yang menghasilkan pelangi adalah dari bahan logam, bukan dari kaca yang mempunyai sifat memantulkan cahaya, dan juga mika yang menembus benda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, eksperimen telah selesai. Semoga praktikum atau eksperimen dari kelompok kami, kelompok 10, saya, Muhammad dan teman saya, Anana Farosmawati, bisa memberikan edukasi. Jika ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau dalam menjadi pemaparan video dari kami, silahkan komen di kolom komentar, chat di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya. Kami akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.